Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Kampus, pukul 8 WIB. Iona, Cia dan Thea berjalan menuju kelas sembari mengobrol. Terlihat ada seorang perempuan yang berjalan dari arah berlawanan, dengan mata menatap sinis objek di depannya. Gak heran sih, temenannya aja sama cewek Sasimo. Ejek seorang perempuan saat melewati Iona, Cia dan Thea. Heh, seketika perempuan itu berhenti dan menatap Iona. Apa? Maksud lo apa? Tanya Iona. Setion, tahan lo lagi hamil. Cia menarik Iona ke belakang agar tidak tersulut emosi. Gue gak ada maksud apa-apa kok. Kalau lo merasa ya berarti lo Sasimo. Ucapnya. Cia melangkah maju mendekat, lalu menatap penampilan perempuan itu. Penampilannya gak banget sih, pantes gak ada yang mau. Perempuan itu menatap Cia kesal. Maksud lo ngatain gue. Gue gak ada maksud apa-apa kok. Kalau lo merasa ya berarti lo gak laku alias gak ada yang mau. Perempuan itu menggeram. Terus apa bedanya sama lo? Baru putuskan sama Reno. Itu artinya Reno gak mau sama lo. Cia terkekeh remeh. Sebenarnya ia marah saat masa lalunya diungkit kembali, namun sebisa mungkin tetap santai dan tenang. Gak usah ngungkit masa lalu deh. Kalau lo punya masalah sama gue, sahabat gue gak usah dibawa-bawa. Ucap Thea. Thea tahu siapa perempuan ini. Namanya Julie, anak jurusan desainer. Julie begitu menyukai Alvaris, dosen fakultas kedokteran. Dan saat tahu kabar Alvaris ingin menikah dengan Thea, Julie tanpa alasan memusuhinya. Terkadang Julie sering ditegur oleh dosen lainnya, tapi sepertinya wanita itu tidak jera juga. Kenapa gak boleh? Nih ya lo kan sahabat, pantes sahabat lo juga sama. Sasimo, ucap Julie. Jangan asal ngatain orang Sasimo, ngaca, ada yang mau gak sama lo. Ucap Thea lalu menggandeng tangan kedua sahabatnya dan pergi dari hadapan Julie. Bangsat lo, maki Julie. Iona berjalan sendirian keluar kampus. Selesai kelas, Iona memutuskan untuk check up kandungannya tanpa ditemani kedua sahabatnya. Cia ada urusan mendadak, dan Thea sibuk mengurus persiapan pernikahannya. Iona menolehkan kepalanya dan menemukan Farel yang berjalan menghampirinya. Farel menghentikan langkah di depan Iona, ia terdiam sejenak menatap Iona. Lo beneran udah nikah, nah? Tanyanya memastikan. Iona menganggukkan kepalanya, hal itu membuat Farel terdiam. Ini salah dirinya, kenapa tidak sedari awal menyatakan perasaannya kepada Iona. Ah bodoh sekali, Congratsia, dan juga buat kehamilan lo. Ucap Farel sembari menatap ke arah perut Iona. Iya Rel, makasih. Iona tersenyum. Gue gak ngangka, suami lo ternyata Bang Arkan. Tapi kenapa lo bilang, dia abang lo? Gak apa-apa, cuma sebagai dalih buat nutupin status gue aja. Ucap Iona dengan kekehan di akhir kata. Gue sih santai kalau tahu lo udah nikah. Malah gue happy banget dan sebentar lagi bakal jadi om dari anak lo. Ucap Farel tersenyum, menyiratkan luka yang dipendam. Iona tertawa. Bisa aja, lo mau balik? Tanya Farel. Gue mau check up dulu ke rumah sakit. Kalau gitu bareng aja. Gimana? Tawar Farel antusias. Iona mengerutkan dahinya. Lo emang lo mau ngapain? Ada urusan bentar di rumah sakit. Ucap Farel. Oh, ya udah yuk, ajak Farel. Iona menggaruk tengkuknya. Gue. Farel terkekeh melihat ekspresi Iona. Udah elah kayak sama siapa aja. Ayo. Farel menarik lembut tangan Iona menuju mobilnya. Rumah sakit. Kini Iona berbaring di brangkar dengan senyum bahagia melihat janinnya melalui USG. Sementara Farel menunggu di luar. Trimester kedua ya bu? Iya dok.
Semakin kesini, badan saya semakin pegel-pegel. Iya Bu, itu hal yang wajar. Sebentar ini, dokter menghentikan ucapannya membuat Iona menatap dokter dengan panik. Kenapa dok? Ada yang salah? Tanya Iona. Enggak Bu, coba ibu lihat di monitor. Ucap dokter. Iona langsung menatap layar monitor. Ada satu janin lagi di perut ibu. Selamat ya Bu Iona, ibu hamil anak kembar. Ucap dokter. Iona melotot. Hah, anak kembar dok? Iya Bu, ternyata janin satunya bersembunyi di belakang saudaranya. Itu kenapa tidak terdeteksi USG waktu awal kehamilan? Ucap dokter. Alhamdulillah. Iona tersenyum bahagia, dirinya benar-benar speechless karena diberikan dua anak kembar sekaligus. Tapi, ibu jangan lupa mengkonsumsi makanan yang bergizi, karena janin kedua ibu detak jantungnya lemah. Ucap dokter. Iona terdiam, ia mulai khawatir, tak lama ia mengangguk kaku. Baik dok, Pak Arkan kemana Bu? Tumben tidak menemani ibu? Tanya dokter. Suami saya kerja, jadi gak bisa nemenin. Ucap Iona. Tapi sering nganterin ibu ya? Iya, kalau gak ada jadwal flight. Oh Pak Arkan pilot, ya. Iona tersenyum seraya mengangguk. Iya. Dokter mengangguk-anggukkan kepalanya dan terus mengajak Iona mengobrol. Selesai USG, Iona keluar ruangan dokter membuat Farel yang melihat Iona langsung menghampirinya. Gimana kandungan lo? Aman kan? Tanya Farel. Iona mengangguk. Aman alhamdulillah. Ya udah, lo gue antar pulang, yuk. Ajak Farel dan diangguki Iona. Iona sengaja tidak memberitahu Farel tentang kehamilan anak kembarnya, karena Iona hanya ingin Arkan yang menjadi orang pertama mengetahui kebahagiaan ini. Hari ini sudah seminggu Arkan kerja, dan besok Arkan akan pulang. Dan saat ini, Iona sedang berada di rumah mertuanya, begitupun dengan Arini dan Amri. Mereka diundang untuk makan malam bersama. Selesai kegiatan makan malam, seluruh keluarga berbincang-bincang ria. Tak lupa, Iona memberitahu tentang kehamilan kembarnya kepada Arlan, Sari, Arini dan Amri. Mereka semua sangat bahagia. Mama gak sabar mau gendong cucu. Ucap Arini di samping Iona lalu mengelus-elus perut Iona. Di samping kiri Iona ada Sari yang tersenyum menyetujui. Bener, gak sabar banget. Nanti kita satu-satu gendong cucu kita. Arini mengangguk antusias. Bener-bener gak sabar. Iona tersenyum melihat antusiasme mama dan mama mertuanya. Udah ada nama belum, sayang? Tanya Sari. Iona belum tahu Ma, tapi gak tahu kalau Mas Arkan. Ucap Iona. Oh ya Iona, Mama sama Papa besok mau berangkat ke Australia. Mama harus nemenin Papa ngurusin pekerjaan kantor di sana. Ucap Arini. Berapa hari Ma? Mama gak tahu, tergantung waktu kerjanya Papa kamu. Ucap Arini. Iona terdiam. Belum ada sebulan Iona bersama kedua orang tuanya di Indonesia. Besok sudah pergi lagi. Handphone Iona bergetar, sengaja disilen supaya tidak mengganggu. Melihat layar, Iona tersenyum karena Arkan menelponnya. Sebentar ya Mama, Mas Arkan nelpon. Iona berjalan menjauh, membiarkan Mama dan Mama mertuanya untuk mengobrol lebih banyak. Ia segera mengangkat panggilan dari Arkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ayah. Iona tersenyum melihat Arkan yang sedang menyimpulkan dasi di kerah seragamnya. Tinggi dan memiliki tubuh ideal, membuat Arkan terlihat tampan. Ah sudahlah. Iona tidak bisa berkata-kata lagi. Kamu lagi di mana? Tanya Arkan. Hayo tebak lagi di mana? Iona memutarkan tubuhnya perlahan membuat Arkan mengerutkan dahinya. Saat melihat foto keluarga, Arkan tahu di mana Iona. Ke rumah Mama sama siapa? Tanya Arkan. Mama Arini sama Papa Amri. Diundang makan malam bareng. Tapi kurang kamu. Ucap Iona. Jangan pikirin aku. Kesehatan kamu sama anak kita lebih penting. Iona tersenyum. Ah perhatian sekali suaminya itu. Kamu jaga kesehatan ya di sana. Oh ya kamu udah makan? Udah.
Kamu mau flight lagi ya? Tanya Iona. Arkan mengangguk. Last flight ke Lombok, besok aku pulang. Iona bersorak. Akhirnya, kangen berat sama kamu sumpah. Arkan tersenyum. Sama. Kamu gak ada jadwal libur. Kalau ada, aku beliin tiket, kita liburan ke Lombok. Iona mengerucutkan bibirnya. Wajahnya seketika menjadi sedih. Enggak ada Mas. Bener-bener semester pertengahan padat banget. Ya udah gak apa-apa, lain waktu aja kita liburannya. Ucap Arkan. Arkan mengobrol banyak dengan Iona, memanfaatkan sisa waktu sebelum flight. Kak Iona, pekik Jasmine. Iona segera mengalihkan pandangannya ke arah tangga, di mana Jasmine berlari menuruni anak tangga. Sementara Arkan menghela napasnya. Kenapa? Tanya Iona terkejut. Kak, nanti kita jodohin Puki sama Miluf yuk. Akhirnya Puki bertemu dengan jodohnya juga setelah sekian lama menjomblo. Ucap Jasmine dengan kekehan di akhir kata. Iona tertawa. Jasmine mengalihkan pandangannya menatap handphone Iona. Bang Arkan ya. Iona mengangguk membuat Jasmine langsung ikut masuk ke layar video call. Abang, aku lulus masuk universitas negeri. Abang kan udah janji kalau bisa masuk negeri, abang bakal nurutin kemauan aku. Mana janji Bang Arkan? Tagih Jasmine antusias. Iya udah apa? Ucap Arkan pasrah. Toh memang dirinya yang menjanjikan itu. 3 permintaan ya bang. 1. Dih. 3 lah ya. Mohon Jasmine dengan puppy eyes. Atau gak sama sekali. Singkat Arkan. Jasmine mencebikkan bibirnya. 2 deh ya. Enggak. Permintaan kamu kalau banyak gak ada yang bermanfaat. 1 tapi bermanfaat, abang turutin. Ucap Arkan. Jasmine berdecak. Elah, ya udah deh. Aku mau mobil. Ucapnya dengan senyuman. Iona membelalakkan kedua matanya. Terkejut dengan permintaan adik iparnya. Iona, besok anterin Jasmine beli mobil. Ucap Arkan. Pakai kartu ATM aja, kalau black card khusus untuk kamu. Iona mengangguk sembari tersenyum. Idih iya dah yang Sultan mah. Ejek Jasmine. By the way, makasih abang, Kak Iona. Jasmine memberikan flying kiss kepada Arkan dan Iona. Kemudian berlari menuju ruang keluarga. Mama, Jasmine dibeliin mobil sama abang. Iona, panggil Arkan. Iya, kenapa? Kamu mau mobil juga? Tanya Arkan. Iona membelalak. Enggak, gak usah. Buat apa punya mobil lagi, aku kan nyamannya naik mobil bareng kamu. Arkan terkekeh geli mendengar gombalan Iona. Ya udah aku berangkat. Kamu jaga kesehatan. Iona mengangguk. Kamu juga, hati-hati ya ayah. Jangan lupa baca doa, fokus dan semangat. Ucapnya dengan senyuman manis. Pukul 7.30 WIB. Suara bel membuat Iona berjalan untuk membukakan pintu. Loh, Farel. Ucap Iona terkejut. Morning Iona. Sapa Farel. Iona tersenyum simpul. Ngapain sih dia datang ke sini? Iona menghampiri Farel lalu membuka pagar. Ada apa Rel? Kebetulan gue abis jogging, gue mampir. Gak ganggu kan? Enggak sih. Lo jogging sendiri. Berdua sama abang gue. Tapi dia pulang duluan. Dan mumpung masih pagi, gue mau ngajak lo makan bareng. Ucap Farel. Maaf banget ya Rel, gue udah sarapan. Ucap Iona merasa tak enak. Farel terdiam sejenak, kemudian mengangguk-anggukkan kelapanya dengan senyuman. Oh gitu, ya udah gak apa-apa. Kalau gitu gue balik dulu. Maaf ya Rel. Ucap Iona benar-benar merasa tidak enak. Santai aja, tapi lain waktu semoga bisa. Ucap Farel penuh harap. Iona tertawa kecil. Baina. Iona tersenyum kecil. Iya Rel. Farel pun berlalu pergi dengan motor matic yang dipakainya. Non Iona. Teriakan Bisumi membuat Iona segera menoleh dan menemukan Bisumi yang menghampiri Iona. Ada apa Bi? Tanya Iona panik. Itu Non, ada telepon dari rumah sakit. Ucap Bisumi. Hah? Gumam Iona terkejut. Seketika jantung Iona berdetak cepat.
Tanpa menghiraukan kondisinya yang sedang hamil, Iona berlari memasuki rumah lalu mengangkat telepon dari pihak rumah sakit. "Halo, selamat pagi, dengan Ibu Iona," ucap pihak rumah sakit. Iona meneguk salivanya kuat-kuat. "Iya saya, ada apa ya?" "Kami dari pihak rumah sakit ingin memberitahu bahwa orang tua Anda mengalami kecelakaan." Setelah mendapatkan kabar buruk dari rumah sakit, Iona dengan terburu-buru berjalan menyusuri koridor rumah sakit menuju ruang ICU. Terlihat seorang pria memakai setelan kantor rapi terduduk di kursi tunggu. Namanya Aji, dia adalah ajudan Amri. "Iona, panggil Aji. Aji, kenapa orang tua saya? Kenapa mereka bisa kecelakaan? Terus gimana keadaan mereka?" Cerocos Iona panik. Iona yang menyuruh Aji untuk memanggilnya dengan panggilan nama. "Mereka kecelakaan tunggal, waktu dalam perjalanan menuju bandara. Sampai sekarang belum ada kabar, karena dokter belum keluar dari tadi," ucap Aji memberitahu. Iona mengusap rambutnya dengan mata berkaca-kaca lalu duduk di kursi, diikuti Aji. Selang beberapa menit, pintu ICU terbuka memunculkan dokter. Dokter tersebut menatap Iona dan Aji. "Dengan keluarga pasien?" tanya dokter. Iona berdiri cepat lalu menghampiri dokter. Saya anaknya. Bagaimana keadaan orang tua saya, Dok?" "Maaf, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, namun Tuhan berkata lain, kedua pasien tidak bisa diselamatkan," ucap dokter pelan. Iona tercengang mendengar ucapan dokter, bahwa kedua orang tuanya telah tiada. "Dokter bercandakan?" tanya Iona tidak percaya. "Iona, ini udah takdir Tuhan," ucap Aji. Iona menatap Aji sekilas dan kembali memalingkan wajahnya menatap dokter. Bapak Amri dan Ibu Arini, keduanya mengalami benturan sangat keras di kepala, hal itu menyebabkan pendarahan otak yang sangat fatal. "Satu pasien lagi Pak Jajang, saat ini kritis," ucap dokter menjelaskan. Iona menggelengkan kepala tak percaya. Tanpa meminta izin, Iona berjalan cepat memasuki ruangan ICU disusul Aji. "Permisi Dok," ucap Aji sopan. Di dalam, Iona disuguhkan pemandangan menyedihkan di mana kedua orang tuanya terbaring di brangkar dengan kain putih yang menutupi tubuh keduanya. "Iona, lebih baik tenangin diri kamu," ucap Aji cemas. Iona menggeleng, lalu menghampiri dua orang tak bernyawa itu di brangkar. Iona membuka kain putih yang menutupi Amri lalu kemudian Arini. Seketika Iona meraung. Tangis Iona pecah melihat kedua orang tuanya terbujur kaku. Walaupun Arini dan Amri selalu bersikap semaunya, dan terkadang menyakitinya, namun Iona menyayangi mereka. Dan sekarang, kedua orang tuanya telah pergi. "Mama, Papa, kenapa tinggalin aku?" lirih Iona di tengah sesenggukannya. Aji meraih slingbak Iona yang tergeletak di lantai, mengambil handphone Iona lalu mencari kontak kerabat yang paling dekat dengan Iona. "Adik ipar," nama itu yang ia temukan. Aji pun segera menghubungi Jasmine. Ia tidak kuasa melihat Iona terpuruk seperti itu. Dalam keadaan seperti ini, Iona pasti butuh seseorang untuk menenangkannya. Setelah memberi kabar, tak berselang lama Jasmine bersama Arlan dan Sari datang. Mereka masuk ke dalam ruang ICU dengan panik. "Iona, panggil Sari." Iona menoleh dan mendapati Sari. Ia langsung berhambur memeluk Sari erat lalu menangis hebat di pelukan mertuanya itu. Jasmine mengusap bahu Iona, ia ikut menangis begitupun Sari melihat bagaimana terpukulnya Iona saat ini. Arlan dan Aji, mereka ikut bersedih melihat Iona yang menangis hebat di pelukan Sari. Hanya Arkan yang belum tahu berita duka ini, karena masih jam kerja. "Mama sama Papa pergi tinggalin aku, Ma," lirih Iona. Sari mengusap-usap punggung Iona, memberikan ketenangan. "Mama tahu, ini berat Iona. Tapi ini udah takdir dari Allah, sayang. Kamu harus kuat, kamu masih punya kami. Kamu udah seperti anak Mama dan Papa Arlan." Petugas rumah sakit masuk ke dalam ruangan untuk mengurus pemakaman jenazah.
Arlan menghampiri Sari, memberi isyarat agar membawa Iona keluar ruangan. Sari mengangguk, ia melerai pelukannya, dan beralih merangkul Iona lalu berjalan keluar ruangan ICU. Selesai pemakaman, Iona dibawa oleh Sari dan Arlan ke rumah mereka. Mereka takut terjadi apa-apa dengan Iona, terlebih Iona jadi banyak diam. Jangan terlalu dibawa pikiran, sayang. Ingat kamu lagi hamil, ucap Sari memperingati melihat Iona yang melamun. Iona tersadar lalu tersenyum. Iya Ma, apa Arkan udah tahu kabar ini? Tanya Arlan. Belum Pa, Iona gak mau Mas Arkan kepikiran. Ucap Iona. Lalu Arkan kapan pulang? Hari ini Pa, mungkin pulang nanti sore atau malam. Ucap Iona. Kalau gitu Iona permisi ke kamar Ma, Pa. Lanjutnya. Makan siang dulu sayang. Ucap Sari. Iona nanti aja Ma, belum lapar. Mama sama Papa makan duluan aja. Ucap Iona. Arlan dan Sari menatap Iona prihatin. Namun bagaimana lagi, ini sudah takdir Tuhan. Mereka hanya bisa menguatkan dan memberikan kasih sayang lebih kepada Iona. Kamar, pukul 13.30 WIB. Iona menyalakan handphone, lalu terkejut melihat ada banyak panggilan dari Arkan dan juga kedua sahabatnya. Sedari pagi Iona tidak menyalakan handphonenya, jadi tidak tahu ada banyak notifikasi masuk. Tok, tok, tok. Iona keluar sayang, ada yang mau ketemu kamu. Ucap Sari dari luar. Iona berjalan membukakan pintu, menatap Sari dengan bingung. Siapa Ma? Tanya Iona. Aji, ucap Sari. Tanpa berlama-lama, Iona dan Sari turun ke lantai dasar dan menemui Aji di ruang tamu. Di sana juga sudah ada Arlan. Iona mengerutkan keningnya melihat ada beberapa koper di sana. Iona dan Sari duduk, kemudian menatap Aji. Ini koper milik Pak Amri dan Bu Arini. Dan ini adalah akta peralihan warisan. Ucap Aji. Iona, Sari dan Arlan menatap Aji bingung. Maksudnya, akta peralihan warisan. Aji mengangguk. Di dalam akta ini, sudah tertanda tangan ketiga belah pihak. Namun karena kedua belah pihak sudah tiada, akta peralihan warisan ini dibatalkan. Iona mengerutkan dahinya. Ia masih belum paham dengan arah pembicaraan ini. Sebentar, maksudnya tertanda tangan ketiga belah pihak, ada tanda tangan saya di akta itu. Tanya Iona. Benar Bu Iona. Pak Amri telah membuat akta ini, dan mengalihkan nama Bu Iona. Ibu Iona memiliki harta warisan berupa sebuah perusahaan dan rumah, dan Pak Amri mengalihkan harta tersebut agar menjadi nama beliau sendiri. Namun karena beliau sudah tiada, akta ini dibatalkan. Iona terkejut. Ia menatap Arlan dan Sari bergantian. Jadi, Amri secara diam-diam ingin mengambil harta warisan milik Iona. Tanya Arlan. Bisa dikatakan seperti itu Pak. Loh, tapi beliau itu kan papa saya. Kenapa dia mau mengalihkan harta warisan jadi nama dia? Iona menatap Aji tak mengerti. Aji menghela napas sejenak. Jadi Pak Amri pernah bilang kepada saya, kalau Bu Iona bukan anak kandung beliau, melainkan keponakan beliau. Ucap Aji menjelaskan. Iona terkejut, ia sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Apa yang kamu tahu lagi tentang mereka? Tanya Iona. Mereka mengurus Bu Iona dari bayi karena orang tua kandung Bu Iona telah meninggal dunia. Hanya itu yang Pak Amri katakan. Iona terduduk lemas di ranjang. Wajahnya sembab, kepalanya pusing, karena sedari tadi Iona menangis, mengetahui Amri dan Arini bukanlah orang tua kandungnya. Itulah alasan mengapa Arini dan Amri memperlakukannya dengan semena-mena. Ternyata mereka bukanlah orang tua kandung Iona. Dan orang tua kandungnya, bagaimana wajah mereka? Lalu kenapa mereka bisa pergi meninggalkan dunia untuk selamanya? Iona menghela napasnya, perempuan itu membutuhkan Arkan. Tok, tok. Iona, makan siang dulu yuk, sayang. Ucap Sari di luar kamar. Iona gak lapar, Ma. Gak boleh gitu Iona, di dalam perut kamu ada anak kamu. Keluar sayang, ayo makan siang dulu.
Mama duluan aja, sahut Iona. Iona menyeka air matanya yang terus mengalir tanpa henti. Ah, Iona meringis saat merasakan sakit di perutnya yang kesekian kalinya. Sejak kejadian hari ini, Iona mengalami sakit di perutnya, namun Iona mengabaikannya. Perempuan itu terlalu lelah dengan semua yang terjadi. Sayang, buka pintunya. Aku udah pulang, gak kangen emangnya. Mendengar itu, Iona menatap cepat ke arah pintu. Mas Arkan. Iya ini aku. Buka pintunya iya. Arkan yang sedang di perjalanan pulang, mendapati telepon dari Arlan bahwa Iona berada di rumahnya. Arkan langsung menuju ke sana, ia juga sudah diberitahu oleh Arlan tentang semua masalah yang terjadi. Iona turun dari ranjang lalu membuka pintu kamar. Di depan pintu, Sari terenyuh melihat Iona saat ini. Sementara Arkan terdiam memandang Iona, sebelum akhirnya pria itu menarik Iona ke dalam dekapannya. Arkan mengusap punggung Iona, memberikan ketenangan saat Iona menangis hebat di dekapannya. Mas Arkan, lirih Iona, aku di sini buat kamu, ucap Arkan menenangkan. Iona sesenggukan, membuat Arkan tak tega. Mereka bukan orang tua kandung aku, Mas. Lirih Iona dengan sesenggukannya. Arkan mengusap punggung Iona memberikan kekuatan. Pria itu hanya terdiam, membiarkan Iona mengeluarkan rasa sedihnya. Selang beberapa menit, tangisan Iona berhenti. Arkan menatap Iona, seketika Arkan panik melihat Iona yang tidak sadarkan diri di dekapannya. Iona, Arkan menepuk-nepuk pelan pipi Iona. Sari terkejut melihat Iona yang tidak sadarkan diri. Arkan, Iona kenapa? Yaloh Arkan, ada darah. Dengan cepat, Arkan membawa Iona ke rumah sakit. Rasa cemas dan khawatirnya terhadap Iona lebih besar hingga mengalahkan rasa lelahnya sehabis flight seminggu ini. Maaf mas, harap tunggu di luar, biarkan dokter melakukan yang terbaik. Ucapan suster membuat Arkan harus menunggu. Tak lama, Sari dan Arlan datang. Keduanya menatap Arkan panik. Sari memegang kedua bahu Arkan. Arkan, gimana keadaan Iona? Gimana keadaan calon cucu mama? Arkan menggeleng pelan. Masih ditangani dokter. Arlan menuntun Sari untuk duduk, menenangkan istrinya yang cemas dan panik. Sementara Arkan bersandar di dinding sambil bersedekap dada. Arkan memejamkan matanya sesekali memijat pelipisnya. Tak berselang lama, dokter keluar dari ruangan. Arkan menghampiri dokter, menatapnya serius. Gimana keadaan istri saya, dok? Bisa ikut ke ruangan saya? Kata dokter. Arkan mengangguk dan berjalan mengikuti dokter. Sesampainya, Arkan duduk, menatap dokter lebih serius. Ada apa dok? Bagaimana keadaan istri dan anak saya? Tanya Arkan. Salah satu jantung janin berhenti berdetak. Salah satu jantung janin berhenti berdetak. Arkan terkejut. Salah satu. Apa bapak belum mengetahui kalau istri Pak Arkan sedang mengandung bayi kembar? Arkan terdiam, tak bisa dipungkiri dirinya sangat terkejut dengan perkataan dokter. Bahkan Iona tidak mengatakan apapun padanya. Apa Iona belum mengetahui hal ini juga? Tapi waktu USG 3 bulan kehamilan istri saya, dokter gak bilang kalau istri saya hamil bayi kembar. Ucap Arkan bingung. Satu bayi yang tidak terdeteksi oleh USG waktu di bulan sebelumnya, disebut hidden twins, hal itu sering terjadi. Di mana letak janin tidak terlihat oleh USG karena posisinya tersembunyi oleh janin satunya. Dan kemungkinan, istri bapak mengalami stres sehingga berpengaruh pada kondisi janin yang sangat lemah. Ucap dokter menjelaskan. Arkan diam namun menyimak dokter di depannya. Rahangnya mengeras, mendengar bahwa ia kehilangan satu calon bayinya. Dan istri Anda, kemungkinan harus di sini dulu untuk melakukan operasi sesar dan kuretase. Ucap dokter. Arkan mengangguk paham. Lakukan yang terbaik, dok, untuk istri dan anak saya. Insya Allah kami akan melakukan yang terbaik, Pak. Terima kasih dok. Arkan keluar ruangan setelah mendapatkan penjelasan dari dokter. Wajahnya datar,
namun tersirat kekecewaan, sedih dan hancur menjadi satu. Melihat Arkan, Arlan menghampiri sang anak. Sementara Sari masuk ke dalam menemui Iona setelah dipindahkan ke kamar rawat. Kenapa? Apa yang dokter bilang? Tanya Arlan khawatir. Arkan menyugar rambutnya sejenak. Iona hamil bayi kembar, tapi janin satunya meninggal. Ucap Arkan pelan. Apa? Arlan menatap Arkan tak percaya. Meninggal di dalam kandungan maksud kamu? Arkan mengangguk. Arkan lelah sekali hari ini, namun demi Iona, ia harus kuat. Apa? Papa tahu masalah ini. Masalah Iona hamil anak kembar. Tanya Arkan terus menatap Arlan. Iona kasih tahu mama sama papa waktu itu. Papa pikir kamu udah tahu lebih dulu, Jawab Arlan. Arkan menyugar rambutnya, dirinya kecewa 2 kali lipat. Artinya Iona sudah mengetahui ada 2 janin di perutnya. Ia memberitahu kedua orang tuanya namun kenapa dirinya tidak diberitahu. Arkan ke Iona dulu, Pak. Arlan mengangguk. Iya Arkan membuka pintu ruang rawat dengan perlahan. Matanya menyorot Iona yang tengah menangis di pelukan Sari. Tanpa disadari, mata Arkan berair. Arkan mendekat, membuat Sari menyadari keberadaannya. Satu bayinya Iona meninggal di dalam kandungan. Ucap Sari yang juga merasakan kesedihan Iona setelah suster memberitahu kabar itu kepada mereka. Arkan mengangguk. Lalu ia melirik Iona. Arkan menarik Iona hingga perempuan itu berakhir di dekapannya. Mengusap kepala Iona lembut memberikan ketenangan. Arkan menyeka air matanya yang hampir menetes. Walaupun sebenarnya Arkan juga kecewa, namun sebisa mungkin pria itu menepis egonya. Saat ini Iona sedang rapuh, lebih rapuh darinya. Sari menepuk pundak Arkan sebelum pergi keluar ruangan membiarkan Arkan menenangkan Iona. Arkan melerai pelukannya, menatap wajah sang istri sembari menyeka air mata Iona. Melihat sang istri sedang berduka dengan kondisi mental yang sedang down, Arkan dengan sigap menjaga sang istri. Istri aku kuat, bunda terhebat di segala situasi. Allah datangkan sesaat namun maknanya besar. Biarkan adik punya sayap, nanti ketemu lagi. Ucap Arkan. Sekarang istirahat ya. Arkan membaringkan tubuh Iona, lalu menyelimuti Iona dengan selimut sebatas leher. Kamu haus. Iona mengangguk lalu Arkan mengambil air putih di nakas dan Iona meminumnya melalui sedotan. Maafin aku, Mas. Gak apa-apa. Kamu bunda terhebat di hidup aku. Arkan menaruh gelas lalu memeluk sejenak tubuh Iona. Ibu jarinya mengusap lembut di pipi Iona. Arkan berkata lembut memberitahu Iona untuk mengikhlaskan anak mereka yang sudah pergi terlebih dahulu. Perhatian serta sikap hangat Arkan membuat Iona menjadi lebih tenang. Saat ini keluarga telah menguburkan serta mendoakan anak Arkan dan Iona. Sharon pun ikut datang setelah mendapatkan kabar Iona keguguran. Sementara Iona masih di rumah sakit dan tidak ikut, karena takut akan semakin down. Arkan menaburkan bunga kegundukan tanah berukuran kecil yang terletak di dekat rumahnya. Mata Arkan berkaca-kaca. Ia nampak pilu saat memendam janin dalam tanah. Hati orang tua mana yang tak menangis saat mendapati kabar ini. 3 hari kemudian. Selama 3 hari Iona menjalankan rawat inap pasca operasi, kini Arkan bersiap pergi ke rumah sakit untuk menjemput Iona. Kamu mau jemput Iona ya? Mama ikut ya. Sari berdiri dari duduknya ketika melihat Arkan menuruni tangga. Mata Arkan menangkap Sharon yang sedang duduk di sofa. Wanita itu ingin menjenguk Iona dan ingin mengucapkan turut berduka kepada Iona. Mama istirahat aja, biar Arkan yang jemput Iona. Kata Arkan. Sari terdiam lantas mengangguk. Kamu juga, jangan lupa istirahat. Hati-hati, ucap Sari diangguki Arkan. Arlan menepuk bahu Arkan. Yang sabar, Papa yakin kamu kuat. Kontrol emosi kamu ke Iona. Iya, Pa. Melihat Arkan yang berjalan keluar rumah, Sharon beranjak dari duduknya untuk menghampiri pria itu.
Permisi Om, Tante. Arkan. Mendengar itu, Arkan menghela napasnya bersamaan dengan langkahnya yang memelan. Sharon berjalan sedikit hingga berdiri di depan Arkan. Aku turut berduka cita atas kepergian anak kamu dan Iona. Ucap Sharon dengan sedih. Makasih. Singkat Arkan datar. Aku ikut kamu ya, Ucap Sharon. Arkan menatap Sharon dengan keringitan. Aku mau jenguk Iona. Kalau nanti-nanti aku gak bisa, karena besok aku flight. Ucap Sharon. Saya mau jemput Iona. Ucap Arkan. Oh jemput, ya udah aku tunggu di sini aja sampai kamu balik. Ucap Sharon. Arkan tidak menjawab dan melenggang pergi dari hadapan Sharon. Sharon mencebikkan bibirnya saat diabaikan oleh Arkan. Hati-hati Arkan. Iona memandangi pemandangan kota Jakarta dari jendela dengan tatapan kosong. Pikirannya penat dipenuhi semua masalah yang terjadi. Mulai dari Arini dan Amri yang bukan orang tua kandungnya, surat peralihan harta warisan dan yang paling menyakitkan, mengetahui satu calon anaknya meninggal. Air matanya mengalir lagi, dadanya bergemuruh sesak mengingat semuanya. Terlebih kini, anaknya harus lahir prematur. Iona mengalihkan pandangannya saat Arkan datang. Ia menyeka air matanya cepat, namun terlambat karena Arkan melihat itu. Arkan menghampiri Iona, lalu duduk di kursi yang tersedia di samping berangkar. Kamu kenapa? Tanya Arkan lembut sambil menggenggam tangan Iona. Iona menghela napas lalu menggeleng. Gak apa-apa Mas. Jangan sedih lagi, jadiin semua ini pelajaran untuk kedepannya. Arkan mengusap pipi Iona. Iona mengangguk. Arkan berdiri dari duduknya. Ya udah yuk pulang. Emang udah boleh? Arkan mengangguk. Boleh. Arkan membantu Iona turun dari berangkar dengan hati-hati, dan mulai bersiap untuk pulang. Rumah, pukul 17.30 WIB. Arkan dan Iona sudah tiba di rumah, keduanya mengucapkan salam bersamaan. Assalamualaikum, ucap Arkan dan Iona. Waalaikumsalam, jawab Sari, Arlan, Sharon dan Jasmine yang sedang mengobrol di ruang keluarga. Jangan heran lagi kenapa Sharon dekat dengan keluarga Arkan. Selain karena Sharon mantan pacar Arkan dan juga satu lingkungan kerja, papanya menjalin kerja sama dengan Arlan. Kedatangan Iona disambut gembira oleh Sari dan Jasmine. Langsung bawa Iona ke kamar aja, supaya Iona istirahat, ucap Arlan. Arkan menganggukkan kepalanya. Ia lalu menatap Iona. Aku gendong. Arkan menggendong Iona ala bridal style tanpa aba-aba, karena ia tahu Iona masih lemas apalagi harus menaiki anak tangga. Iona melebarkan matanya terkejut, lalu segera melingkarkan tangannya pada leher Arkan. Sementara Sharon yang melihat itu terdiam. Arkan sama Iona ke kamar dulu, ucap Arkan. Yang lain menganggukkan kepala mereka. Hati-hati Arkan gendong Ionanya, pesan Sari cemas. Kamar. Arkan mendudukkan Iona di atas kasur dengan lembut. Makan ya, aku suapin, ucap Arkan. Iona mengangguk. Dari tadi siang Iona belum makan, karena masalah yang dialaminya. Aku ambilin. Arkan berjalan pergi namun Iona mencekal tangannya. Arkan menghentikan langkahnya, lalu menatap Iona. Kenapa? Aku mau bilang sesuatu sama kamu, ucap Iona pelan. Arkan duduk di tepi ranjang, mendengarkan apa yang ingin Iona sampaikan. Apa? Dalam hal ini, aku ngerasa bodoh banget. Kayak gak becus aja jaga kandungan aku. Arkan menatap Iona tajam. Maksudnya ngomong kayak gitu apa? Iona menunduk, memainkan jemarinya. Maafin aku, karena gak kasih tahu kamu kalau aku hamil anak kembar. Jadi kamu tahu kalau kamu hamil anak kembar? Tanya Arkan memastikan. Iona mengangguk. Maaf. Arkan mengalihkan pandangannya, ia kecewa. Ternyata Iona tahu tentang kehamilan anak kembarnya, sementara dirinya tidak diberitahu. Iona melirik Arkan yang nampak kecewa, ia takut Arkan marah besar. Maaf, lirih Iona. Mas. Panggil Iona saat Arkan terdiam.
Arkan menghela napasnya perlahan. Kamu istirahat. Aku mau ambil makanan untuk kamu. Arkan berlalu keluar kamar membuat Iona dirundung rasa bersalah. Selang beberapa menit, Arkan datang. Tanpa mengatakan apapun, Arkan duduk di tepi ranjang dan mulai menyuapkan sesendok makanan kepada Iona. Iona melirik Arkan yang terlihat datar. Sementara Arkan yang merasakan tangannya pegal mengambang di atas angin menatap Iona. Tunggu apa? Nada dingin itu membuat Iona sesak sekaligus takut. Arkan marah kepadanya. Makannya nanti dulu, Mas. Iona menuntun tangan Arkan untuk meletakkan sendok ke piring. Dari tadi kamu belum makan, aku gak mau kamu sakit. Arkan kembali mengarahkan sendok ke arah Iona. Iona menurut dan memasukkan sesendok makanan ke mulut dengan mata terus menatap Arkan. Kamu marah? Arkan diam sambil menatap Iona, tidak menjawab pertanyaannya. Tangan Arkan terangkat membersihkan nasi yang menempel di sudut bibir Iona. Iona mengalihkan pandangannya saat Arkan menatapnya datar tanpa ekspresi. Iona bergidik, tatapan Arkan membuatnya seperti ingin diterkam oleh singa. Mas, panggil Iona memberanikan menatap Arkan sekali lagi. Hening. Iona terdiam lalu menunduk dan makan dalam kesunyian. Tok, dot tok. Arkan dan Iona menatap ke arah pintu secara bersamaan. Arkan menaruh piring di atas nakas lalu beranjak membukakan pintu. Iona mencebikkan bibirnya dengan wajah sedih saat Arkan mendiamkannya dengan tatapan datar dan dingin. Hai Iona. Iona menoleh dan melihat Sharon yang berjalan menghampirinya. Iona mendengus. Ngapain sih dia? Apa kabar? Tanya Sharon dengan senyuman. DIH. Ngeledek nih orang. Sebisa mungkin Iona menahan hasratnya untuk tidak memaki dan menjambak Sharon. Iona diam, tidak menjawab. Ia melirik Arkan yang berjalan dan duduk di sofa. Sharon meringis menyadari pertanyaan bodohnya. Aku turut berduka cita atas meninggalnya anak kamu, ya Iona. Mata Iona berkaca-kaca mendengar kalimat itu. Iona mengucek matanya, menghalau agar air matanya tidak mengalir deras. Arkan memandang Iona yang tengah menahan kesedihannya. Arkan kemudian mengalihkan pandangannya. Sharon tersenyum, ia melirik Arkan sekilas. Ini ada parsel untuk kamu. Sharon menaruh parsel di atas nakas lalu menatap Iona dan Arkan silih berganti. Kalian kok diem-diemen? Kalian lagi ada masalah? Iona melirik Sharon malas. Kepo banget loh. Makasih parselnya. Ucap Iona mengalihkan pembicaraan. Sharon mengangguk lalu tersenyum. Sama-sama. Kamu jaga kesehatan ya Iona. Kalau gitu aku pamit pulang. Iona hanya bergumam lalu melirik Arkan yang kini memejamkan matanya. Terlihat Arkan sangat lelah. Iona jadi kasihan. Pulang kerja seharusnya mendapatkan kabar bahagia, tapi malah kabar duka. Mas, panggil Iona lalu turun dari ranjang dan menghampiri Arkan. Iona duduk di samping Arkan dan memeluk pria itu. Iona tidak tahan jika didiamkan oleh Arkan. Maafin aku, waktu itu aku mau kasih tahu kamu, tapi pas kamu udah di rumah. Dan aku gak ngangka kalau aku malah keguguran. Maaf mas, jangan diemin aku. Ucap Iona lalu menangis. Arkan jadi tidak tega, tangan pria itu mengelus punggung Iona. Arkan memang kecewa, tapi Iona pasti lebih kecewa dan terpukul lebih darinya. Udah jangan nangis, makanya jangan diemin aku. Lirih Iona. Hening. Tuh kan kamu diem. Iona mendongak menatap Arkan. Aku diem supaya gak marah ke kamu. Ucap Arkan sembari menyeka air mata Iona. Marah aja gak apa-apa, kalau didiemin kamu aku gak sanggup. Arkan tersenyum tipis sejenak. Mulut aku jahat kalau udah marah. Aku gak mau nyakitin kamu. Gak apa-apa, keluarin aja unek-unek kamu. Aku terima kok, aku juga salah. Arkan menghela napasnya. Kamu gak salah, ini udah takdir. Kamu terhebat di hidup aku. Cukup kamu peluk aku bisa tenang. Iona tersenyum lalu mengeratkan pelukannya. Ini Iona udah peluk Mas Arkan. Mau ditambah gak? Tanyanya. Arkan mengernyit.
Apa? Iona memajukan wajahnya lalu mengecup pipi Arkan. Kap, itu. Iona tersenyum jahil membuat Arkan ikut tersenyum. Tanpa aba-aba Arkan memeluk hangat Iona. Sayang kamu, bisik Arkan. Bersambung.